Oke, halo semuanya. Hari ini kita akan bahas unit 3 mengenai accounts payable. Nah, accounts payable ini adalah rekon account pertama yang akan kita bahas. Jadi kan kemarin kita belajar bahwa rekon account itu ada 3. Ada accounts payable, ada accounts receivable, dan ada aset. Nah, hari ini kita belajar yang accounts payable. Jadi di chapter atau di unit 3 ini kita akan belajar mengenai master data vendor, transaksi terkait vendor, dan integrasi antara modul accounting dengan modul logistik. Seperti itu. Oke, mari kita mulai. Nah, jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan accounts payable itu harus dibuatkan master data vendornya supaya kalau ada pembayaran ke vendor atau ada transaksi dengan vendor, kita udah tahu nih data lengkap mengenai vendor tersebut. Gitu. Master data terletak atau tersimpan pada 2 level di SAP, yaitu level client ya, di level client di sini dan juga level company code gitu. Jadi nanti kita akan ada namanya master data vendor. Master data vendor ini adalah kumpulan atau master ininya lah, kumpulan informasi terkait dengan vendornya. Nah, data apa aja sih yang tersimpan di level client yang di paling atas dan data apa aja yang tersimpan di level company code. Nah, data yang tersimpan di level client itu adalah general data atau data umum. Contohnya itu adalah informasi mengenai nama vendornya atau alamat vendor. Jadi general data seperti nama vendor dan alamat vendor itu tersimpan di level client. Sementara itu di company code, data yang tersimpan di company code itu adalah data-data seperti misalkan payment methodnya, terminologi pembayarannya, atau payment transactionnya seperti itu. Kenapa sih kayak payment method atau terminologi pembayaran terletaknya di company code? Karena walaupun nanti misalkan ada satu vendor yang sama-sama dimiliki oleh company code 1000 sama company code 2000. Tapi kan bisa aja terminologi pembayarannya beda. Misal si vendor A itu udah kerjasama sama company code 1000 itu udah 5 tahun. Sementara si vendor A ini kerjasama sama company code 2000 itu baru 1 bulan. Nah, pasti kan kebijakannya bisa aja beda dong. Misalkan si company code 1000 karena udah kerjasama lama, maka nanti misalkan bisa cicil atau misalkan diskonnya lebih besar. Tapi kalau misalkan yang company code 2000 karena baru kerjasama nanti mungkin diskonnya lebih kecil atau jatuh temponya lebih cepat. Nah, jadi beda-beda. Sehingga informasi mengenai payment method, terminologi pembayaran, atau payment transaction itu adanya di level company code. Gitu ya. Oke. Nah, ini adalah initial screen dari vendor master record. Jadi nanti kita akan masukkan nama vendornya, lalu company code-nya, company code berapa. Jadi kita mau lihat vendor nomor sekian atau vendor sekian di company code kita itu datanya seperti apa. Nah, ini account group for vendor. Jadi kemarin kan kita belajar nih, account group itu apa sih? Account group itu adalah kelompok akun-akun yang memiliki karakteristik yang sama. Jadi nanti accounts payable itu juga ada accounts groupnya. Misal kalau di sini ada accounts groupnya untuk domestik, foreign. Jadi biasanya kita akan kelompokkan payable kita berdasarkan karakteristik tertentu. Nah, ini bebas tergantung perusahaan. Dia mau kelompokinnya berdasarkan apa. Tuh. Nah, ini adalah tampilan dari halaman kalau kita mau posting accounts payable. Kalau kita lihat tampilan ini adalah tampilan dari Enjoy Screen ya. Jadi di bagian atas ada header datanya, lalu di bagian bawah ada GL account itemnya, lalu di sebelah kiri ada template-nya, dan di kanan atas ada information area. Oke. Nah, di header data biasanya itu kan kita isinya ada apa sih? Ada kayak posting date, document date, seperti itu kan. Nah, kalau di vendor itu biasanya juga ada keterangan mengenai nama vendornya gitu. Lalu di information area, selain ini ada saldo debit kredit,
ya kan? Kalau yang kemarin kan kita belajar di information area itu ada keterangan mengenai saldo debit kreditnya. Dan juga nanti ada lampu-lampunya yang nunjukin dia balance atau enggak. Hijau untuk balance, merah untuk tidak balance, seperti itu. Nah, selain ada saldo-saldo, nanti di information area juga akan ada data mengenai vendornya, seperti alamatnya di mana, terus bank account-nya apa, gitu. Nah, ini adalah tampilan dari Enjoy Screen-nya. Nah, jadi ini tampilan di SAP-nya seperti ini. Di sebelah kiri ini adalah template-nya, lalu ini adalah header datanya, lalu ini adalah information area-nya, lalu di bawah adalah GL account item-nya. Nah, ini CO account assignment logic. Jadi, tadi kan saya bilang kalau di chapter ini atau di unit ini kita juga akan belajar integrasi antara modul accounting dengan modul logistik. Nah, di sini nanti kalau misalkan kita sebagai accounting itu melakukan posting dan ada posting mengenai akun-akun P&L, akun-akun profit and loss. Jadi apa aja sih yang ada di profit and loss? Biasanya revenue dan expense ya. Jadi tiap kali ada transaksi terkait revenue dan expense, nanti SAP ini akan membuat 2 dokumen gitu, yaitu dokumen accounting atau financial dokumen dan juga controlling dokumen. Jadi setiap kali ada transaksi terkait dengan akun P&L, SAP akan membuat 2 dokumen, yaitu financial dokumen dan controlling dokumen. Jadi kalau financial dokumen ini adalah yang biasanya kita posting nih atau yang biasanya kita buat. Jadi catatnya secara lengkap, semua transaksinya ada. Tapi kalau yang controlling dokumen itu hanya akan mencatat akun-akun P&L aja gitu. Jadi misal ada transaksi salaries expense pada salaries payable. Nah, kalau misalkan di financial atau di accounting dokumen, itu nanti akan tercatat tuh semuanya. Salaries expense pada salaries payable. Tapi nanti kalau di controlling dokumennya, itu yang akan masuk adalah yang salaries expense-nya aja. Karena salaries expense adalah bagian dari P&L gitu. Jadi kalau ada jurnal atau transaksi yang melibatkan akun-akun P&L, akan terbuat 2 dokumen, accounting dokumen dan controlling dokumen. Tapi kalau misalkan kayak pembayaran utang, misalnya accounts payable pada cash. Nah, ini kan nggak ada akun P&L-nya ya, maka nanti hanya ada terbuat di financial dokumen, controlling dokumennya nggak ada, gitu. Jadi yang ada controlling dokumennya itu hanyalah transaksi yang melibatkan akun P&L. Oke, nah penjelasannya untuk unit 3 sampai di sini dulu. Sisanya nanti kita lanjutin minggu depan. Habis ini kita akan latihan atau exercise mengenai accounts payable ini. Oke, terima kasih.